Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Menteri Niksan dengan NIM 102005 dari Program Studi Sistem Informasi akan menjelaskan sedikit tentang logika matematika dari mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, yang pertama itu apa logika? Nah, logika itu merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning atau alasan gitu. Nah, penalaran sendiri itu didasarkan pada hubungan antara proporsi atau pernyataan, atau bisa dibilang juga dengan statement gitu. Nah, jadi penalaran itu bisa didasarkan dengan proporsi atau pernyataan. Nah, untuk selanjutnya itu ada preposisi. Nah, pada preposisi ini pernyataan atau proporsi dalam sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja gitu, tapi tidak keduanya. Nah, umumnya digunakan huruf kecil seperti P, Q, R, S, dan T. Nah, untuk nilai kebenarannya sendiri itu suatu pernyataan dinotasikan dengan simbol sebagai berikut. Nah, contohnya, yang pertama itu ada P. Nah, untuk pernyataannya itu ada hasil perkalian 3 dan 6 adalah 8. Nah, disimbolkan dengan notasi kebenaran sebagai berikut, dengan P sama dengan D, atau bisa dibilang dengan benar. Atau notasi sebagai berikut, P sama dengan T, true gitu. Dengan nilainya juga benar. Nah, untuk contoh yang kedua ini ada Q. Dengan pernyataannya sendiri tuh semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, di sini ada kesalahan dalam PPT-nya ya. Di sini harusnya nilainya itu true atau benar gitu. Soalnya semua bilangan prima itu adalah bilangan ganjil, tapi di PPT ini salah menuliskan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke contoh selanjutnya yaitu contoh selanjutnya yang ketiga yaitu R dengan pernyataannya itu 12 plus 5 lebih dari 16. Nah, di sini pernyataannya itu diartikan T, R-nya itu dengan true atau benar. Nah, untuk contoh yang keempat ini S. Nah, untuk pernyataan sendiri itu besi adalah benda cair. Nah, ini salah, berarti di sini pernyataan benarnya itu sama dengan F atau false. Lanjut, bukan proporsi atau pernyataan. Nah, kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti adalah bukan pernyataan. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang bukan pernyataan. Yang pertama ada pernyataan cap PD seperti pada gambar berikut. Cap PD, yang kedua ada X pangkat 2 dikurang 5X plus 4 lebih dari 0 ini bukan pernyataan. Kemudian yang selanjutnya ini 2X plus 5 kurang 18 ini bukan pernyataan. Dan yang terakhir itu mahasiswa ITK kalian semua itu dan bukan pernyataan atau preposisi. Oke, kita lanjut. Kombinasi preposisi. Nah, misalkan P dan Q adalah preposisi. Nah, yang pertama itu ada konjungsi atau conjunction. Nah, untuk P dan Q, notasinya itu ada ditandai dengan panah ke atas gitu ya. Jadi P tengah-tengahnya dikasih panah ke atas terus Q-nya. Kemudian yang kedua ini ada dijungsi atau dijunction. Nah, di sini tuh P atau Q. Beda ya dengan tadi ya. Kalau konjungsi itu dan, kalau dijungsi itu atau gitu. Jadi untuk notasinya sendiri tuh di sini ditandai dengan panah ke bawah, terbalik dengan konjungsi sendiri. Kalau konjungsi itu panahnya ke atas, kalau dijungsi itu panahnya ke bawah. Nah, untuk notasinya sendiri tuh P panah ke bawah terus Q. Nah, untuk yang terakhir itu ada ingkaran nah atau negation. Nah, dari ini sendiri tuh P-nya itu tidak P tidak sama dengan P. Nah, untuk di sini tuh notasinya sendiri tuh ada tanda dengan kayak gelombang ini terus P. Nah, itu sebelumnya tapi ya. Nah, untuk di sini P dan Q-nya itu disebut proporsi atomik. Nah, kombinasi P dengan Q menghasilkan proporsi majemuk atau compound proportion. Mungkin bisa kita next saja. Nah, untuk contohnya sendiri ini di sini ada P hari ini hujan dan Q-nya pernyataannya murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, maka didapatkan P konjungsi Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Karena konjungsi itu tadi dan ya. Nah, kemudian kita masuk ke dijungsi P dijungsi Q. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, yang terakhir itu ada ingkaran. Nah, tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, jadi ini ada beberapa contoh dari konjungsi, dijungsi, dan ingkaran sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri untuk contohnya. Lanjut, ini ada operator M dalam Google.
Teman-teman juga bisa cari sendiri di Google untuk keywordnya seperti ini, matematika N discrete gitu. Lanjut kita ke pembahasan disjungsi eksklusif. Nah, di sini kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara di bawah. Nah, di sini tuh kita ada dua cara yang bisa kita pakai teman-teman. Yang pertama itu ada inclusive or dan yang kedua itu ada exclusive or. Nah, yang pertama sendiri inclusive or ini penjelasannya itu atau berarti yang dimana contohnya ini ada P atau Q atau keduanya. Nah, untuk implementasi ini di sini ada sebagai berikut. Tenaga IT yang dibutuhkan yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Nah untuk exclusive or sendiri di sini tuh pengertiannya atau berarti yang bukan P atau Q tetapi bukan keduanya gitu. Nah untuk contohnya sendiri seperti ini, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jadi yang dimaksud itu bukan keduanya gitu ya. Nah mungkin untuk contoh disjungsi eksklusif seperti ini kita lanjutin aja. Nah yang kedua itu adalah proporsi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Nah, untuk proporsi jika P maka Q. Nah itu ditandai dengan notasinya sebagai berikut. P panah samping Q. Nah untuk notasinya diperhatikan lagi teman-teman. Untuk notasi proporsi bersyarat atau kondisional atau implikasi itu notasinya sebagai berikut, ditandai dengan panah ke samping. Nah, untuk proporsi P disebut juga hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Nah, untuk proporsi Q-nya sendiri itu disebut konklusi atau konsekuensi. Atau kita bisa sebut juga dengan akibatnya gitu, konsekuensinya. Nah, kita lanjut aja. Nah, contohnya di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama itu jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, di sini tuh P-nya itu yang bagian mana? Nah, P-nya itu yang bagian ini. Jika saya lulus ujian, ini kondisinya. Nah, untuk yang Q-nya itu konsekuensinya. Nah, untuk konsekuensinya itu ada di bagian ini. Maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jadi di sini tuh P-nya jika saya lulus ujian dan Q-nya itu maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Nah, untuk contoh selanjutnya juga sama seperti itu. Di contoh selanjutnya itu ada jika suhu mencapai 80 derajat Celcius maka alarm akan berbunyi. Jadi untuk P-nya itu jika suhu mencapai 80 derajat Celcius dan untuk Q-nya itu maka alarm akan berbunyi. Nah, untuk contoh yang terakhir, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, ini sama juga teman-teman ya. Jadi untuk P-nya itu jika Anda tidak mendaftar ulang dan Q-nya itu maka Anda dianggap mengundurkan diri. Mungkin teman-teman udah bisa langsung paham lagi ya. Kita lanjut ke selanjutnya aja. Nah, selanjutnya itu implikasi pada pemrograman. Nah, di sini implikasi itu dalam bahasa pemrograman jika if C maka S. Nah, C dan S itu apa? Nah, C itu ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisi. Nah, S-nya itu satu atau lebih pernyataan. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya. C dan S itu apa? Kalau C itu ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisinya, dan S-nya itu satu atau lebih pernyataan gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik untuk C dan S ini. Nah, untuk S sendiri itu dieksekusi jika C-nya benar. Jadi sebelum S-nya dieksekusi itu kita harus perhatikan dulu nih, C ini udah benar atau belum gitu. Nah, kalau C-nya udah terpenuhi atau udah benar gitu, nah baru S-nya bisa dieksekusi. Nah, untuk selanjutnya tuh S-nya tidak dieksekusi jika C-nya salah. Nah, balik lagi ke yang saya tadi bilang teman-teman. Jadi C-nya ini harus diperiksa dulu tuh. C-nya itu benar atau salah. Kalau misalkan salah, dia tidak dieksekusi S-nya. Kalau misalkan benar, bakal S-nya itu akan dieksekusi gitu. Nah, struktur if then pada bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if then yang digunakan dalam logika. Jadi if then pada bahasa pemrograman itu berbeda gitu teman-teman dengan if then yang digunakan dalam logika. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya if then pada bahasa pemrograman dan if then pada yang digunakan pada dalam logika gitu. Jadi kita bisa lihat saja. Nah, pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proporsi karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi. Jadi ya teman-teman bedanya if then bahasa pemrograman dengan if then dalam bahasa pemrograman dan if then dalam logika. Kalau if then dalam pemrograman itu disebutnya bukan proporsi karena tidak ada korespondensi antar pernyataan tersebut dengan operator implikasi. Nah, kalau untuk sendiri ini ada interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Nah,
Interpreter ini hanya memeriksa kebenaran kondisi C, dan jika C-nya benar, maka S-nya dieksekusi seperti yang saya bilang tadi, dan jika C-nya salah, maka S-nya tidak dieksekusi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi misalkan di dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal, terdapat pernyataan sebagai berikut nih. If X lebih dari Y, maka Y dibagi sama dengan X plus 10. Nah, berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if dan di atas jika kita tahu nilainya? Yang pertama itu X-nya 2 dan Y-nya 1. Dan yang kedua itu ada X-nya 3 dan Y-nya 5. Nah, maka berapakah nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi itu terjadi? Dan ini jawabannya. Untuk yang pertama itu X-nya 2 dan Y-nya 1. Nah, ekspresi X lebih dari Y bernilai benar karena di sini kita udah tahu X-nya itu 2 dan Y-nya 1. Berarti ekspresi ini pernyataan ini tuh udah benar ya. X-nya harus lebih 2 daripada X-nya harus lebih daripada Y. Nah, di sini X-nya itu 2 dan Y-nya 1 karena ini udah benar kan. Terus lanjut ke alur selanjutnya itu pernyataan Y dibagi sama dengan X plus 10 akan dilaksanakan karena kembali ke atas karena ekspresinya itu udah benar. Jadi alur yang ini tuh udah bisa dijalankan gitu. Nah, sekarang yang kita cari itu nilai Y akan menjadi Y sama dengan 2 plus 10 sama dengan 12. Jadi sekarang nilainya udah berubah gitu ya, jadi 12. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Di sini kita mendapatkan nilai X-nya itu 3 dan Y-nya 5. Dan kita lanjut lagi, kita coba sesuaikan dengan pernyataan tadi, ekspresi X harus lebih besar dari Y. Nah, di sini X-nya kan 3 ya, dan Y-nya tuh 5. Nah, ini bernilai salah karena di sini harusnya X-nya tuh lebih besar daripada Y. Jadi di sini ekspresinya bernilai salah. Nah, kemudian untuk pernyataannya juga Y dibagi sama dengan X plus 10 itu tidak dilakukan karena kembali lagi kalau misalkan ingin dilakukan tuh yang ekspresi dari itu harus benar gitu, teman-teman. Nah, jadi nilai Y-nya tuh tetap seperti sebelumnya yaitu 5 karena tidak kondisi tersebut tidak bisa dijalankan gitu. Nah, mungkin kita lanjut aja ke selanjutnya itu varian preposisi bersyarat. Nah, di sini ada 4 macam varian preposisi bersyarat. Yang pertama ada kondisional, ada converse atau kebalikan, dan inverse, dan terakhir ada kontraposisi. Nah, untuk kondisional tuh notasinya sebagai berikut ya teman-teman. Ditandai dengan P panah ke samping Q. Nah, untuk converse kebalikan sebenarnya notasinya sama aja, cuman yang diganti itu pernyataannya gitu. Kalau yang kondisional kan P-nya di depan dan Q-nya di belakang gitu kan. Kalau yang converse kebalikan itu Q-nya di depan dan P-nya di belakang gitu. Tapi untuk notasinya sama aja ya, ditandai dengan panah ke samping itu. Nah, untuk inverse sendiri itu di sini ada notasi tambahan ya. Ditandai dengan kayak gelombang ini di atas huruf. Nah, ini ada di setiap pernyataan ya teman-teman. Nah, jadi kayak inverse P, kemudian notasinya ditandai dengan panah ke samping, kemudian ada inverse Q. Nah, kemudian lanjut ke kontraposisi. Nah, kalau di kontraposisi ini cuma dibalik lagi ya teman-teman, cuma dibalik pernyataannya doang. Jadi di sini untuk notasinya tidak ada yang diubah, cuma diubah pernyataannya doang. Jadi di sini Q awalnya Q yang ada di belakang menjadi di depan, dan yang P yang di depan menjadi di belakang. Mungkin itu aja untuk beda pengertiannya untuk di setiap varian preposisi bersyarat. Jadi teman-teman diharapkan diperhatikan kembali ya untuk varian preposisi bersyarat ini karena di sini agak sering berbalik-balik gitu kita memahaminya. Nah, untuk contohnya sendiri ini tentukan converse inverse dan kontraposisi dari. Nah, ini ada sebuah pernyataan nih teman-teman. Jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Nah, untuk penyelesaiannya ini di sini yang pertama kita menggunakan converse ya. Kalau converse itu di sini kita selesaikan kayak gini. Jika Amir orang kaya maka ia mempunyai mobil. Nah, untuk inverse sendiri nih, jika Amir tidak mempunyai mobil maka ia bukan orang kaya. Dan terakhir ada kontraposisi. Nah, jika Amir bukan orang kaya maka ia tidak mempunyai mobil. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini maksudnya converse inverse ini, kontraposisi ini apa? Nah, untuk converse sendiri ini adalah balikan dari balikan dari suatu pernyataan gitu teman-teman. Nah, untuk inverse sendiri ini ada untuk inverse sendiri ini adalah negasi dari pernyataan negasi dari suatu pernyataan gitu. Dan untuk yang terakhir ini kontraposisinya adalah balikan dan negasi dari suatu pernyataan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya untuk converse, inverse, dan kontraposisi ini. Mungkin kita bisa next dulu. Nah,
Ada contoh selanjutnya teman-teman ya. Jadi yang kedua ini diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server. Nah, di sini ada dua soal. Nah, yang pertama itu nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proporsi. Jika P maka Q. Nah, yang kedua ini ada tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Di sini misal pernyataan P, Anda bisa login ke server dan pernyataan Q memiliki password yang sah. Gitu. Nah, ini jawabannya untuk soal yang pertama ini kita bisa menjawab seperti ini teman-teman. Jika Anda bisa login ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Nah, untuk soal yang kedua itu kan diminta tadi converse, inverse, sama kontraposisi kan. Nah, untuk converse-nya sendiri, ini tuh jawabannya seperti ya teman-teman. Jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa login ke server. Nah, yang untuk inverse sendiri, itu jika Anda tidak bisa login ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Nah, untuk kontraposisi, itu jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa login ke server. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus perhatikan pengertian dari setiap ini ya, converse itu apa, inverse itu apa, dan kontraposisi itu apa, agar bisa menjawab pertanyaan ini, gitu. Pernyataan ini gitu maksudnya. Oke, kita lanjut aja soal latihan. Mungkin ini soal latihan yang udah teman-teman lakuin gitu ya. Kita skip aja gitu. Nah, ini ada tabel kebenaran ya teman. Nah, ini ada negasi, ada dijungsi, ada konjungsi, implikasi, diimplikasi, dan eksklusif or. Untuk contoh-contohnya tuh mungkin teman-teman udah bisa lihat sendiri ya di sini. Jika negasi itu jika P-nya bernilai benar, maka negasi P-nya itu bernilai salah. Jadi kebalikan itu kan, negasi itu adalah negasi dari kebalikan dari negasi gitu. Nah, kalau misalnya P-nya bernilai salah, maka negasi P-nya benar-benar. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, ini kalau konjungsi juga gitu ya, jika P-nya benar-benar, Q-nya benar-benar, bernilai benar, maka konjungsi P dan Q-nya itu bernilai benar gitu. Nah, untuk implikasi seperti itu ya. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka implikasinya P dan Q itu bernilai benar gitu. Mungkin untuk yang lain-lainnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di layar ini. Nah, kita masuk ke tautologi, kontradiksi, dan satisfy. Nah, untuk yang pertama itu ada tautologi. Apa sih tautologi itu? Tautologi itu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya bernilai benar semua gitu. Nah, untuk kontradiksi yaitu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya itu salah semua. Dan untuk satisfy, pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya itu gabungan. Jadi teman-teman itu harus perhatikan ya di antara perbedaan dari ketiga ini, yaitu yang pertama ada tautologi, ada kontradiksi, ada satisfy. Teman harus bisa bedakan yang mana itu tautologi, yang mana kontradiksi, yang mana satisfy. Nah, itu jangan sampai tertukar ya teman-teman. Itu aja. Oke, ini ada contoh tautologi dan kontradiksi. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya contohnya sebagai layar sebagai berikut ini. Mungkin saya bisa next saja. Oke, ini adalah latihan soal. Bukan saja. Teman-teman sudah lakukan juga kayaknya soal. Nah, mungkin kurang lebihnya itu aja teman-teman, penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam tadi minum siapa?